Beberapa dari kita mungkin mengenal sosok satu ini dari band yang pernah membesarkan namanya. Tapi beberapa dari kita juga tahu dari band yang isinya Cool Dads, yang dimana Cool Dads ini memiliki lagu-lagu juga bahkan sempat merilis album atau proyek musik untuk anak-anak. Kenapa kita cuman modal 2 lagu yang hits tapi sampai 17 tahun? Mungkin karena kalau manggil dance company, papa-papahnya bisa terhibur karena Mas Nugi lagunya nge-rock, terus Papa Rock and Roll tuh dianggap mewakili mereka. Mama-mamanya bisa dengerin aku nyanyi lagu Setia misalkan. Anak-anaknya ada lagu TDC for Kids itu. Ya udah sampai sekarang itu masih menjadi rezeki kita si lagu itu, yang nggak laku itu CD-nya. Tapi juga ada beberapa lagi dari kita yang mengetahui sosok satu ini dari individunya, dari kegiatan musiknya belakangan ini dan juga dari sosok yang merangkul cover artist di Indonesia. So please welcome Mr. Pongky Barata. Kalau bikin begitu gue jadi lihat deh sejauh itu juga ya dipekerjakan. Baru-baru ngeh ya? Gue tuh cuman penyanyi bikin lagu sendiri sikat gitu doang. Iya. Baru-baru bener-bener enggak nih berarti. Terima kasih loh Indo Musikgram. Terima kasih sudah mampir ke sini nih. Gua waktu pas dapat WA dari Mas Pongky, kita sebenarnya udah kenal 2020-an ya waktu awal pandemi ya. Iya. Dan belum sempat benar-benar ketemu dan hari ini akhirnya ketemu mampir dan tadi sebelum syuting ini ada sempat program juga nyala yang nanti teman-teman harus sobat musik harus nonton juga dan bawain lagu yang favorit gue banget nih untuk dikenang dan ini kayaknya banyak banget deh kayaknya kalau kuliah nih nggak bakal selesai di satu SKS nih tapi kita akan coba untuk mencakup apa yang bisa kita pelajari dan ngobrol ya dan tentunya apa aja yang mau disampaikan di karirnya Mas Pongky di sekarang nih. Boleh diceritain nggak lagi sibuk apa belakangan nih Mas? Gue demen nih kalau pertanyaannya adalah lagi sibuk apa untuk pertanyaan pertama. Karena biasanya orang nanyanya dulu awal musik bagaimana? Wah itu udah masuk terus cerita lagi. Tapi anyway, Iya. pertanyaannya karena memang itu yang kenapa gue ada di sini. Yang pertama gue di sini karena gue memang pengen ketemu sama teman-teman Indo Musikgram. Gue kalau kalian perhatikan gue sering komen di tempat kalian. Iya. Karena gue relate banget dengan akun kalian yang support musik segitunya. Karena gue melihat sekarang ini banyak sekali kayak media besar, TV gitu sudah berkurang sekali acara musiknya. Jadi gue berpikir salah satu cara adalah gue bisa support teman-teman di Indo Musikgram karena mereka konsisten di situ. Itu alasan pertama. Tapi anyway, balik ke pertanyaan tadi. Gue sekarang lagi sibuk, sebenarnya nggak ada yang berubah dengan kesibukan gue. Gue masih mengerjakan musik, menulis lagu dan bernyanyi. Cuman kalau mau dipersempit lagi, gue ini tahun 2023 dan 2024 nih sepertinya akan menjadi tahun yang paling sibuk dalam hal gua merilis sesuatu. Jadi artinya sekarang ini gua bisa tuh dalam 1 tahun tuh album ya itu bisa 2-3. Wih. Kalau nggak ditahan-tahan tuh bisa lebih. Dan memang materinya tuh sudah ada dan sudah jadi. Itu gara-gara pandemi, Bang. Jadi gara-gara pandemi itu gue super produktif, gue kacau banget lah, semua energi dan nyawa gue taruh di musik dan gue bikin album banyak banget. Tapi kan akhirnya gue bertanya juga, gue kapan rilisnya nih? Akhirnya mau nggak mau gue atur planning untuk rilis. Nah di 2024 ini akan ada mungkin ya 3 simultan album secara simultan tapi dirilisnya tuh nge-mix gitu. Jadi kalau supaya nggak bingung gini, jadi kalau di sosial media atau di platform teman-teman tuh ngelihat saya merilis sesuatu, lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga, belum tentu itu nanti akan dalam satu album. Itu nanti akan dalam beberapa album yang berbeda. Contoh, just today hari ini waktu kita syuting ini, saya rilis lagu judulnya Meninggalkanmu, itu dari lagu Jikustik. Waktu saya masih di Jikustik tahun 2002, itu rilisan tahun 2002, saya rilis ulang di 2024. 22 tahun yang lalu, saya rilis sekarang judulnya Meninggalkanmu. Itu nanti akan bersama teman-temannya yang lain yang lagu-lagu lama itu akan jadi satu album sendiri. Oke. Beberapa bulan sebelumnya saya juga merilis lagu judulnya Orang Penting. Itu lagu rock. Itu nanti akan ada di album yang
bertema rock. Jadi saya nggak nyanyi lagu cinta, saya nyanyinya nada tinggi, terus gitarnya full distorsi, pokoknya yang tema rock. Itu Nggak akan, bukan sama TDC ya? tidak. Oke. Kemudian saya juga sedang merilis full album tahun kemarin 2023, judulnya Pop. Itu 100% synthesizer. Jadi cuman ada synthesizer dan Pongki nyanyi. Jadi nggak ada instrumen Wih. analog gitu ceritanya. Nggak ada instrumen analog. Jadi itu bagian dari, kalau orang stand up bilangnya keresahan ya. Keresahan. Keresahan yang diwujud nyatakan dalam karya. Jadi itu semua nge-mix memang. Sampai backing vokal saya di Dangerous Band sampai bilang, Dangerous Band adalah band yang mengiringi saya sekarang untuk show dimanapun. Itu dia bilang, Mas, aku tuh sampai bingung ini yang mana gitu. Jadi kita tuh harus ngafalin yang mana nih untuk materi manggung. Saya bilang ya yang kamu pengen hafalin aja. Pokoknya semua tuh nge-mix sampai mungkin orang bingung ini tuh lagu di album apa yang mana. Tapi at the end of the day saya menyadari bahwa gamenya itu sudah berubah, Bong, ternyata. Kalau dulu, let's say yang saya tahu di tahun 2000-an sampai 2010-an lah ya, nyawa kita tuh bergantung sama single yang kita rilis. Oh. Misal kita rilis bulan Januari 1 single nih, let's say Maaf judulnya. Ya udah tuh 3-4 bulan 6 bulan ke depan kita hidup atau enggak tuh tergantung suksesnya lagu ini nih. Baru kemudian kita rilis lagu berikutnya untuk nyambung hidup nih. Begitu seterusnya. Kalau sekarang baru Januari rilis, Februari gue udah lagu baru lagi. Oh. Bodo amat Iya, gitu. iya. Itu game yang banyak terjadi sekarang. Begitu cepat gitu perpindahan antara lagu gitu, dan saya mau nyemplung ke situ dan saya bingung untuk menyampaikannya secara, nggak bisa cuma sekali, harus berkali-kali selain di sosial media, dan saya harus menyambangi teman-teman di beberapa podcast untuk menerangkan bahwa ini yang saya lakukan sekarang. Saya mau ternak master sebanyak-banyaknya untuk kemudian nanti saya pilah-pilah lagu yang ini sama ini itu di album ini, dan itu bisa jadi dalam 1 tahun. Wih. Agak repot sih neranginnya, tapi that's why I need to be here gitu untuk menjelaskan itu. Pada dasarnya berarti lebih mengeluarkan banyak lagu, banyak master, dan bukan terlalu berpikir dalam pola pikir mau bikin masterpiece gitu ya. Precise. Iya. Jadi masterpiece itu akan datang kalau memang Tuhan mengizinkan, kalau menurut saya. Karena gelombang lagu baru itu nggak bisa dibendung lagi. Siapalah saya bisa membendung itu, nggak bisa. Tadi saya ngasih contoh ke teman-teman produksimu tadi ya, waktu syuting Nyala, saya bilang, ini ada penyanyi ini, ngetop nggak? Oh, ngetop, Mas. Kamu tahu nggak dia rilis album baru? Nggak tahu, Mas. Nah, dia, lu bilang dia ngetop, tapi lu nggak tahu bahwa dia rilis lagu baru. Separah itu sudah gelombang lagu. Apalagi semuanya rilis di hari Jumat lagi. Iya. Jadi ya sudah gitu. Apa yang bisa kita lakukan? Ya udah, saya nerusin aja. Oh iya. Itu yang bikin repot saya 2 tahun belakangan ini sebenarnya. Flow-nya kalau boleh tahu kayak gimana tuh? Kan sekarang berarti independen ya? Independen banget ya. Dan Mas Pongki ini juga FYI sobat musik tinggalnya di Bali nih. Yang which is di luar epicenter. Kalau bicara epicenter musik industri kan masih sangat di Jakarta ya. Meskipun mungkin sekarang tak kita pungkiri Indonesia itu makin inklusif soal musik. Musik Jawa, musik Indonesia Timur. Ya kayak contoh kemarin pemilu, lagu yang paling kesebar itu kan Oke Gas, yang which is si Richard Dersi itu sendiri adalah orang Timur gitu loh. Bahasanya sendiri bahasa Timur. Jadi inklusivitas itu kan sudah menjadi apa ya, hal baru buat kita. Cuma Mas Pongki ini di Bali gitu, bukan di Jakarta. Dan itu mungkin yang pengen saya tahu nih, flow-nya berarti gimana gitu dengan kebaliannya Mas Pongki sekarang, timnya, publishernya yang membantu semua perintil-perintilan ini gimana tuh, Mas? Hari ini saya bawa tim saya, yaitu saya sendiri. Jadi gini, I have so many friends yang sudah saya pupuk pertemanan itu dari dulu. Sejak saya tahun 96 saya menginjakkan tanah dan saya bilang saya mau jadi musisi profesional, itu saya masih punya banyak teman. I don't really have a team yang bener gitu, enggak.
Kekacauannya sih banyak terjadi juga. Contoh hari ini saya rilis lagu Meninggalkanmu yang versi Ponky Barata and the Dangerous Band. Harusnya dibarengi dengan musik video. Saya belum sempat buat. Baru sempat akan buat tuh baru minggu depan. Saya ada kameramen partner saya, DOP-nya ada namanya Dika. Itu yang meladeni saya untuk semua kebutuhan visual saya ada di situ. Lalu saya sudah mulai mengkaryakan anak saya sendiri untuk desain-desain. Oke. Sekedar untuk ngurangin pecah otak aja. Untuk rekaman saya punya tim ada di 3 kota. Saya bocorin di sini, saya nggak pernah omongin. Ada di Jakarta, Solo, dan Jogja. Ini tim yang secara tektokan membantu saya. Saya sendiri di Bali. Jadi 4 kota ini akan selalu bersinggungan ketika saya mulai mengerjakan sesuatu. Contoh, misalkan saya sedang dapat proyek mengerjakan jingle Komisi Pemilihan Umum di Jawa Tengah. Berbarengan dengan proyek saya harus membuat kompilasi untuk lagu-lagu saya yang lain. Yang tadi saya bilang udah mulai kacau nih. Belum lagi saya harus merilis yang Ponky Barata and the Dangerous Band. Belum lagi saya harus menyelesaikan yang Ponky Barata Rock itu tadi. Jadi saya bagi tugas. Ini baru masalah ngerjainnya ya. Jadi ketika saya bikin kerangka itu saya kirim ke teman saya yang di Solo. Dia akan memperbaiki yang menjadi kerangka rumah itu. Ternyata soundnya dia lebih bagus, synthesizer-nya dia lebih bagus. Dirapihin lah, sound drum, sound snare aja saya nggak punya yang banyak, dia punya lebih banyak. Nah, jadi semua dijahit di sana, dirapihin. Saya cuman kasih kerangka, MIDI-nya gitu. Kemudian selesai, saya take vokal. Dia kirim balik, saya take vokal. Take vokal itu kan perlu diedit. Saya paling nggak kuat ngedit vokal. Saya kirim ke Jakarta. Kru saya yang udah sama saya 13 tahunan lah. Dia sudah hafal tuh langsung. Pokoknya intinya dijadi rapih. Saya gabungin di tempat saya lagi yang dari Solo sama dari Jakarta. Jadi ini oke, kalau saya masih perlu analog instrumen misalkan drum atau bass. Kalau gitar mungkin saya bisa main sendiri atau saya cari orang lain. Saya kirim ke Jogja. Ke Jogja tuh ada tim saya di mana dia punya studio, dia bisa main bass. Jadi dia yang mengerjakan bassnya, dia atur membantu saya untuk cari pemain drumnya atau apa. Balikin lagi ke Ponky, saya review ulang. Oke, sudah oke. Semua itu, file itu, tracking itu yang sudah fix itu saya kirim lagi ke Jogja untuk mixing mastering tapi ke tempat lain nih. Nah itu beberapa tahun ini begitu flow-nya. Jadi nggak mungkin saya kerjain sendiri semua. Ada yang dikerjain sendiri, cuman saya pikir buang-buang waktu saya aja. Itu baru produksinya. Kemudian untuk promosinya, mikirin itu visualnya segala macam. Saya berusaha untuk bikin visualnya di Bali, berusaha karena saya punya tim untuk kameranya ya. Kemudian ya nguploadnya ke agregator saya sendiri, ngupload ke YouTube saya sendiri. Jadi sekarang saya harus mau nggak mau jadi konten kreator. Ini pekerjaan yang sebenarnya agak menyebalkan tapi ya sudahlah gitu kan. Saya kerjain sendiri, nggak ada yang asistennya. Kemudian untuk promo ya by phone yang ini teman-teman ini tadi. Makanya saya berusaha tidak memusuhi siapapun di dunia musik ini karena at the end of the day kamu akan ketemu dia lagi entah apa, saling membantu. Jadi satu hari dia akan telepon saya minta bantuan atau sebaliknya. Disinilah saya baru mengerti. Cuman memang ada keterbatasan Bong. Saya nggak bisa fleksibel kayak hari ini nggak bisa. Saya harus mempaskan dengan waktu ketika saya berada di misalkan Jakarta. Tapi saya orang yang nggak percaya batas. Jadi domisili itu hanya kata aja kalau menurut saya. Kita start dari apa yang kita punya. Kepedean saya ada di situ. Jadi kalau saya bisa mulai dari Bali, saya mulai dari Bali. Nggak ada masalah buat saya gitu ya. Karena dulu pun saya dari Jogja, bukan Jakarta. Gitu. Jadi flow-nya kurang lebih seribet itu. Tapi yang dari timur tadi aja bisa. Betul. Bisa itu. Jadi saya nggak percaya batas ya. Sudah tipis batas. Betul. Jadi semenjak COVID ya terutama ya. Kalau kita ngomong modern sih kayaknya dari 2010 juga udah modern ya. Cuma COVID sih yang kayaknya bikin batas itu menjadi tipis gitu loh. Menjadi tidak ada tidak ada border atau pagar lagi yang bikin kita tuh jadi kayaknya kalau lagu pop itu harus dari yang Jakarta. Kayak belakangan aja kan lagu-lagu yang bisa dibilang nih kalau dari data statistik yang ada namanya BMAT, saya sempat belajar juga BMAT itu yang kayak
urutan yang lagu berdasarkan performance dia dari macam-macam lah, baik dari revenue, dari stream dan kawan-kawan. Itu bahkan ada lagu yang dirilis 2008 dan top 10-nya ternyata fun fact-nya Mas ya. Itu lagu-lagu yang liriknya kayak implicit. Oh ya. Jadi yang kayak Asma Librasi. Ini based on data ya? Iya, based on Oke, data. oke. Jadi orang-orang tuh ternyata suka belakangan ini, tapi mungkin data yang akan selalu berubah ya. Ini bukan statement yang Iya. untuk dipakai 10 tahun gitu. Ini Tapi recent updates ya? recent updates, Ya. betul. Orang-orang itu lagi suka sama lagu yang liriknya implicit, yang liriknya terkesan kayak kita nih smart people. Jadi kalau kita share ke IG story, kita share ke mana gitu ya, asmara telah terkalibrasi frekuensi. Oh, you smart man. Lu pintar gitu lah. Serius. Dan saya lihat juga gitu ya, ada satu artis baru lagi naik juga, namanya Bernadia Ripka. Bernadia Ripka ini lagu-lagunya liriknya tuh kayak yang never heard before gitu ya. Tapi sebenarnya bukan yang terlalu puitis, tapi yang kayak lebih polos tapi berani gitu loh. Dan orang tuh suka. Jadi makanya saya ngeliat, oh ternyata lagi begini trennya nih. Lagi yang lirik-lirik yang makanya kenapa kalau kata orang senja-senja lah. Oh itu maksudnya ya. Tahu nggak Bang? Gue ketawa kenapa? Karena gue mau mengcopy itu. Oh iya. Mau not mengcopy ya, that's not my thing. Saya mau mengadaptasi itu. Kenapa? Jadi di album saya yang pop itu, di album yang full synthesizer itu, saya harus menemukan sesuatu yang lebih fluid. Karena synthesizer itu kan kaku sebenarnya. Dia kan presisi. MIDI yang dibuat supaya presisi. Itulah gunanya synthesizer. Dia harus ada sesuatu yang lebih cair, yang lebih luas gitu. Nah, berarti hanya dilirik saja sama vokal itu tempatnya. Jadi saya membuat lagu judulnya Irama Asmara, di mana saya referensinya adalah yang kayak tadi lu sebut itu. Oh iya. Tanpa saya tahu data ya, tapi kayaknya lagi kesini deh. Terus teman-teman kayak Diskoria, Lale El Manino itu membuat lirik-lirik seperti itu. Betul, iya. Berarti ini dong yang sekarang mewakili anak muda sekarang. Kalau saya mau masuk ke situ, saya harus membuat yang relate kan gitu, adaptasiku gitu. Jadi itu makanya aku ketawa. Oh, berarti memang ya sudah lah. Secara data betul. Jadi cuma balik lagi kan 2024 juga masih relatively new ya, masih baru, dan kita juga ada gejolak pemilu dan kawan-kawan. Jadi belum kebayang tahun ini trennya bakal kemana. Tapi harusnya sih masih belum jauh dari yang lyrical heavy song. Which is kalau lyrical heavy song yang menjadi dampak adalah apa? The music doesn't matter. Bahwa yang matter itu adalah liriknya. Lirik banget. Makanya itu bahkan sampai ya saya di label juga jadi akhirnya diskusinya adalah gimana heavy lyric itu menjadi our new focus gitu loh. Our new focus for the short time lah. Jadi ya itu hal yang saya sendiri juga sebenarnya apa ya, ngelihat tren ini mungkin Mas Pongki juga nyadar ya, sebagai yang tadi kenapa sih di intro saya bilang Mas Pongki merangkul cover artist gitu. Karena kan salah satu cover artist yang si Felix juga kan sampai ngerilis single bareng nih sama Mas Pongki kan. Nah itu aja tren dalam mengcovernya kan udah berubah banget Mas. Iya. 2014 nih semua orang cover. Wow, Indo Musikgram lahir. Tahun ini kami 10 tahun nih dari 2014. Wow, cover dan semua orang mau menjadi kayak kalau di YouTuber luar Kurt Hugo Schneider. Iya. Eka Gustiwana ya gitu ya. Terus tiba-tiba trennya hilang. Yang suka cover sekarang jadinya ke luar Jakarta. Kalau Mas Pongki sadar. Kayak misalnya si Felix, tapi itu dia sendiri kan bisa dibilang orang Jogja lah. Iya, bukan Jakarta. Bukan. Dan kalau kita lihat dari yang ada Indah Yastami gitu ya. Mereka juga yang emang isi IG feed-nya itu cuma cover doang. Sementara kalau di Jakarta Mas, saya bisa bilang sebagai kami yang running Indo Musikgram, it's not cool anymore. Untuk menjadi cover artis yang full kayak gitu. It's not cool anymore. Kayak misalnya nih kita lihat nih di Jakarta ya. Secara racial lah, misalnya kalau dulu 2014 ke 2017 orang Indo yang dari Jawa, Sunda, Cindo suka banget cover. Sekarang saya hitung jari Cindo yang
yang orang-orang Jakarta pada cover kehitung jari karena they don't see this as a cool movement anymore. Mereka ngelihatnya lebih ke content creator TikTok aja yang memang apa sih misalnya yang lebih fluid lah, nggak harus maksa bermusik gitu loh. Apakah makeup, apakah food gitu ya. Akhirnya sekarang kalau kita lihat cover artist sangat ke yang emang bener-bener profesinya cover artist, Tiga Pemuda Berbahaya. Lihat ya Mas, mana yang Jakarta? Iya ya, nggak kepikiran gue. Iya, nggak ada yang Jakarta gitu. Bukan ya mungkin bukan nggak ada lah, maksudnya dikit banget yang Jakarta. Karena mungkin ya ada juga mungkin kalau Mas Pogi kenal Tereza Fahlevi yang di Aceh tuh. Nah dia juga kan full time cover artist gitu ya, dan bekerja sama juga dengan kayak partner-partner kayak label atau kayak Sosialoka gitu. Tapi kalau di Jakarta enggak. Jadi memang trennya tuh selalu begitu Mas. Selalu begitu. Jadi makanya saya lihat apa ya, musik itu memang after all kayak memang kita nggak bisa Mas terlalu plan kejauhan sekarang, ya gak sih? Kayak Iya. Itu dia yang tadi aku bilang di awal bahwa kalau dulu gue tuh bergantung nyawa gue pada satu lagu yang gue rilis, berdarah-darah di situ, rela 3 bulan gak ada income karena harus promo doang kalau lagunya belum ngetop. Terus kalau lagunya akhirnya nggak ngetop, kita harus ganti lagu baru atau bandnya bubar. Kebanyakan polanya begitu. oh iya. Iya, karena ada semacam cerita begini. Satu lagu dirilis zaman dulu ya. Kalau penjualan kaset lagi ya. Penjualan kasetnya tidak lebih dari nggak mencapai 40.000, berarti gagal. Ketika dianggap gagal itu, si label akan rapat dan memutuskan untuk begini. Oke, ini mau kita coba tutup kerugian ini dengan single kedua, atau kita case close, kita move next album for the sake of contract, atau ya udah kita nggak urusin lagi bandnya. Yang terparah itu ada angka yang harus dicapai oleh satu single itu untuk jualan, baru bisa move ke single berikutnya. Makanya zaman dulu kalau teman-teman ingat zaman Bumerang awal, zaman Sheila on 7 awal, ketika klip itu lebih dari 3, ini band pasti sukses banget nih. Nah, jadi banyak yang kamuflase juga, menipu dengan klip dibikin banyak, padahal lagunya nggak sesukses itu. Oh iya. Banyak, ya. Karena jalur distribusinya TV ya. Jadi TV. ketika klipnya banyak, orang bisa dimanipulasi untuk berpikir itu sukses. Iya. Oh, Sehingga masih ada uang dari manggungnya lah. Iya. Jadi ya standar kesuksesan memang sudah bergeser. Kalau sekarang, kalau dulu ada yang bilang begini juga, kalau laguku udah dinyanyiin di perempatan itu sukses berarti. Sekarang jangan hanya di perempatan, di cover juga dong sama yang musisi di YouTube itu. Kalau mereka misalkan mengcover, berarti lagunya sudah dianggap sukses. Bahkan sampai direncanakan supaya di cover kan. Ya itu hal-hal yang saya lihat berlalu di depan mata saya, dan saya harus ambil keputusan mau diapain gitu. Karirku ini mau dibawa kemana? Pongki yang 2024 ini masih mau nggak repot gitu kan? Karena aku kan solo udah nggak ada label. Aku memutuskan tidak punya label. Tapi kalau dari Jikustik kan memang Mas Pongki udah keluar nih ya, dan sudah ada mereka sudah berjalan sendiri juga dari semenjak Mas Pongki keluar. Tapi kalau dari dance company sendiri itu gimana tuh Mas? Dance company itu fun ngumpul aja ya? Atau sebenarnya diseriusin gak sih itu? Fun ngumpul dan diseriusin tapi loose ya, dia nggak pernah ada sesuatu yang terlalu matang dan terlalu mengikat, nggak pernah ada, dan jangan sampai. Jadi dance company itu dimaksudkan tadinya ketika kita rekaman album Papa Rock and Roll itu, sebenarnya itu self-titled sih dance company, teman orang taunya Papa Rock and Roll. Ketika kita rekaman itu, maunya kita itu pada saat preskon, kita nggak bilang siapa-siapa nih, cuman kita berempat yang tahu. Pada saat preskon, ya kita nyatakan kita rilis The Dance Company gitu kan. Di detik yang sama kita akan bilang kami membubarkan diri gitu ceritanya. Namun ketika desas-desus kami bikin The Dance Company itu sudah tersebar, nggak tahu kenapa, mungkin manajer kita kali ya saat itu, sebelum kita launching itu di kalender kita udah ada 7 panggungan nih, 7 schedule untuk manggung. Manajer kita datang nih sebelum launching itu, nih dapat 7 nih, ini udah oke, udah DP semua, lo yakin mau dibubarin gitu? Oke, ntar aja deh,
Keterusan 17 tahun. 17 tahun? 2007 kita ketemu dan sepakat. 2009 albumnya keluar. 2007 ke 2009 itu kita bingung mau rekaman gimana, karena sibuk semua. Sekarang 2024 berarti 17 tahun ya. 17 tahun kita ada. Nanti malam aku manggung sama Dance Company. Jadi ketika semuanya senatural itu sih aku rasa kita lebih nyaman. Oh, yang datang ke Jakarta ini manggungnya sama TDC. Ya, makanya gua nganggur kan dari bandara, sebelum nanti malam gua nganggur mau bantuin gua kampanye nih. Siap lah, kita pasti support lah. Ini tapi gue penasaran nih Mas, Dance Company sendiri itu kan isinya orang-orang yang punya jalurnya masing-masing dan sibuk gitu ya. Dan kalian nih dulu sempat ngerilis TDC Kids ya. Gue ingat banget ngelihat album itu tuh di toko ya, zaman toko masih ada ya. Toko. Itu tuh sebenarnya untuk ukuran di Indonesia gitu ya, kalian tuh ahead of your time loh. Ahead of your time dalam artian waktu pas belum banyak yang mau berpikir untuk mau ke kids gitu ya. Kalian udah duluan gitu. Itu gimana kabar proyeknya tuh? Nah, agak panjang ceritanya, tapi itu berbuah sih. Jadi pada saat kita keluarin Papa Rock and Roll itu ternyata kan banyak orang suka dan kita dianggap menjadi simbol bapak-bapak yang asik gitu ya. Untuk berbagai produk. Terus akhirnya kita syuting iklan nih. Pas kita syuting iklan, kebetulan kita bawa keluarga juga. Keluarga kita, istri-istri kita juga jadi, bahkan anak-anak kita juga jadi model iklannya di salah satu produk itu. Nah, ketika lagi kumpul-kumpul gini, namanya juga musisi, ada gitar, kita main. Terjadilah satu lagu. Kalau nggak salah judulnya saat itu, gue lupa ya, judulnya Tebak Suara. Lagu itu tercipta di situ ketika kita lagi nunggu syuting. Terus itu terinisiasi oleh Nugi saat itu lagi bikin. Biasanya gitu, Nugi otak liar bikin, gua coba bikin kerangka bisnisnya gimana. Terus gua berpikir, wah ini oke nih, karena belum ada yang ngambil segmen anak-anak kayak lu bilang. Akhirnya kita bikinlah album itu, jadi yang tadinya cuma lahir satu lagu, kita seriusin jadi 8 lagu kalau nggak salah. Akhirnya kita rilis itu dengan label Naga Suara, tapi nggak laku memang nggak laku albumnya. Cuman kita sempat bikin musik videonya, ada satu judulnya Tebak Suara itu. Berkahnya adalah ternyata kita banyak mendapatkan pekerjaan based on satu lagu Tebak Suara itu. Jadi iya, jadi karena status kita dianggapnya papa-papa, jadi acara kita tuh acara keluarga, family gathering, company family gathering. Nah, selalu minta tolong Mas mainkan satu lagu anak-anak. Yang lagunya TDC for Kids itu. Jadi itu bertahan sampai setahun lalu masih di request khusus lagu itu harus dimainkan. Karena apa? Ketika family gathering itu yang datang bapak ibu anak. Dan itu menjadi kojoan kita ketika memainkan lagu Tebak Suara itu, kita bisa ngundang anak-anaknya naik. Terus nanti gue bagian yang menirukan suara kuda, menirukan suara sapi gitu. Tebak suara apa ini? Gitu. Ternyata itu jadi gue yang bagian badutnya. Pekerjaan lagu itu menjadi menjadi pembeda kita dengan grup lain yang mungkin memang lagunya hanya untuk papa sama mamanya. Jadi kalau di The Dance Company, kenapa kita cuman modal 2 lagu yang hits tapi sampai 17 tahun? Mungkin karena kalau manggil The Dance Company, papa-papanya bisa terhibur karena Mas Nugi lagunya ngerok, terus Papa Rock and Roll tuh dianggap mewakili mereka. Mama-mamanya bisa dengerin aku nyanyi lagu Setia misalkan. Anak-anaknya ada lagu TDC for Kids itu. Jadi kita sangat fleksibel. Ya udah sampai sekarang itu masih menjadi rezeki kita si lagu itu, yang nggak laku itu CD-nya. Gitu. Wah itu kayaknya itu harus di reignite kayaknya ya project. Soalnya kalau misalnya kita lihat dari Pinkfong misalnya, Baby Shark, dan juga dari beberapa musisi, bahkan kan kalau nggak salah Westlife atau Boyzone ya, saya pernah lihat Ronan Keating nyanyi lagu anak-anak. Dan saya ngeliat sih itu market yang akan selalu terulang.
Iya akan betul, ada anak baru, akan ada anak baru. Tapi betul. kalau fans kan once mereka pindah hati, mereka berdewasa, ketika kita mau membuat fans yang baru lagi itu lebih susah, Mas. Karena kan fansnya kan, ini menurut saya, Iya. misalnya saya nih tahu nih Jikustik dan Mas Pongki nih, ketika saya mendewasa, beban hidup beda gitu ya, dan kawan-kawan mungkin saya jadi dengerin yang lain gitu ya. Nah tapi ketika misalnya Mas Pongki mau meracuni yang kelahiran 2000, mereka tuh juga udah dengerin lagi yang Justin Bieber ke bawah Iya, gitu loh. iya, iya. Tapi kalau anak-anak, basically kan dunia exposure-nya masih sangat tinggi gitu untuk mereka Mhm, menyukai lagu apapun mhm, dibandingin yang udah aware ya, kalau bahasanya tuh udah melek lah, udah 4 tahun 5 tahun ke atas. Tapi kalau 5 tahun ke bawah, asalkan bisa joget mereka dengerin. iya, Dan festival ibu dan anak ngaco iya, Mas, gede banget sekarang. iya. Kita disupport sih sama ibu-ibu dan bapak-bapak yang concern sama lagu anak. Iya Kita pasti. disupport sama mereka. Mereka nge-tag selalu, perjalanan kayak kemarin perjalanan dari mereka mudik dari Jakarta ke kampung halamannya, untuk anak-anaknya dengerin apa. Nah di Spotify kan ada lagu TDC for Kids itu, Tebak Suara, Anak Indonesia, kita cover juga Burung Ketilang, kemudian Tamasya, tema-tema kayak gitu. Nah itu disetelkan ke mereka, mereka nge-tag kita. Jadi ya ternyata rezeki lagu itu nggak harus spesifik itu ada aja gitu. Jadi bisa kemana mana kalau kita dalam hal ini lagu nggak ngetop di chart, nggak laku di CD, tapi membawa kerjaan, terus membawa kebahagiaan buat yang mudik karena dengerin mau ngeracunin anaknya kan, kayak gitu-gitu. Itulah kenapa songwriter tuh jangan berhenti cuman gara-gara nggak laku gitu. Ya itu inspiring banget sih kalau untuk Mas Pongki secara songwriter ya. Karena ya tadi yang kayak gue bilang juga, sampai merangkul cover artis untuk bisa membantu menjadi jalur promosi gitu ya. Karena bahkan Hmm. tadi bilang belum rilis aja udah direncanain buat di cover gitu. Itu kayak strategi yang lumayan mantap lah. Karena berarti kan semua yang mengcover lagu yang Mas Pongki sebut ini berarti memang berlisensi ya. Berizin semua berarti. Iya, dan I'm very glad saya membuat keputusan itu. Waktu 2020 pandemi, sampai 2022, itu literally bener-bener gue hidup dari situ, dari peng-cover, orang yang meng-cover itu dan yang legal ya. Jadi dari publishing jalan, dari master, share gue juga jalan, bersama teman-teman di Cover Clearance ya, intinya itu nanti Google aja lah Cover Clearance. Itu lagu-laguku yang di-cover itu mendatangkan revenue, bukan hanya buat mereka, ya tapi juga buat Pongki. Jadi intinya misalkan Felix dapat Rp1.000.000 dari meng-cover lagu saya, itu saya juga dapat Rp1.000.000 yang sama dengan Felix. Wih, Jadi mirror ya. jadi ya Wah, mirror. habis ngomong gini ya matahari. Nah, pertanyaan saya nggak bohong terus, tapi saudara-saudara, tapi Mirror loh, berarti jumlahnya sama berarti ya? yes, jadi gimana ya ngomongnya ya, it's a good business, semoga akan terus begitu. Literally bahkan sampai bulan kemarin pun saya bayar sekolah uang anak saya dari pendapatan itu. Jadi gaji kalau orang bilangnya passive income ya, tapi saya nggak gegabah bilang ini kayak apa ya, passive income yang kayak trading MLM itu enggak, cuman gini, saya merasakan manfaatnya ketika cover itu dilegalkan. Saya diberitahu bukan hanya masalah finansial tapi juga pengakuannya, hak ekonomi, hak moralnya itu loh yang orang sering bicarakan. Jadi pendapatannya bisa seperti itu. Jadi kebayang saya perlu mencari 100 Felix gitu misalkan. Yang senangnya adalah yang meng-cover juga ikhlas gitu loh, bahwa dia menyebut nama penciptanya, dia ikhlas berbagi dengan penciptanya gitu. Itu yang ingin saya capai sebenarnya dari merangkul teman-teman yang suka meng-cover. Itulah cara terbaik sekarang ya. 20 tahun lalu nggak kepikiran tuh. Iya, iya. Dianggapnya mencuri mungkin ya. Coba kalau Mas lakuin dari 2014 yang lagi cover lagi keren-kerennya di mana-mana. Ya itu Buset. masih ego. Kalau dilakuin dari tahun itu, tapi emang apa ya, bukan karena ego juga sih Mas. Karena waktu itu juga kayaknya belum ada Belum. regulator yang Iya, betul itu ngebantu juga. gitu loh. Jadi kayak masih dianggapnya kerennya doang.
Iya. Kayak Kurt Hugo nge-cover kerennya doang. Waktu masalah cover itu bisa separah ini loh. Eh si musisi cover ini dihina, diajak berantem, diancam untuk disakiti. Lalu kemudian saya bikin kayak kayak bukan seminar lah, kayak kumpul-kumpul lah yang didatangi oleh 300 orang saat itu. Saya hadirkan orang yang menghina, saya hadirkan yang mengcover, diem tuh semua. Jadi sebenarnya cuman SJW aja kayaknya ya. Oh, SJW. Tapi ketika dia ini loh konteks yang ingin saya hadirkan tuh ini, nggak ada yang berani juga. Jadi saya sudah sampai ke sana untuk memahami ini gitu. Ya, pada akhirnya hanya orang-orang yang memang memiliki jiwa apa ya, yang niat berkeseniannya tulus aja lah yang akhirnya memang bisa jalan gitu. Kalau boleh tahu nih, top 3 kan lagi ngomongin tentang lagu yang di cover yang bisa bahkan sampai menyelamatkan hidup Mas Pongki di 2020 sampai 2022 dan terakhir membayar uang sekolah anak dari income ini. Top 3 songs yang paling perform paling banyak dalam yang di cover, iya di cover. Itu apa aja tuh, Mas? Ya jelas seperti yang kau minta, Aku Milikmu Malam Ini, 1000 tahun lamanya. Oh. Setia malah enggak begitu. Oh iya. Iya, enggak begitu. Ada di top 10 tapi enggak yang 3 besar. Saya pernah nanya ini juga, saya pernah memperhitungkan ini juga di berbagai report saya combine. Yang sudah pasti 2 itu seperti yang kau minta, Aku Milikmu Malam Ini. Makanya itu paling banyak minta di cover sama orang. Gitu. Oh, oke. Pernah kebayang gak sih Mas kayak bisa sampai ada, kalau kita bicara didengerin kan itu ya itu salah satu hal umum yang dibicarakan sama musisi ya, didengerin sukses di play. Tapi kalau sampai di cover ini menurut Mas mungkin ini teorinya apa ya? Atau mistisnya apa nih? Kok bisa 3 lagu itu yang paling perform nih kalau menurut Mas mungkin yang kayak gak lekang oleh waktu gitu? Itu kan lagu udah lama-lama banget dirilisnya. Cuman 2 alasan sih, Bong. Yang pertama mereka suka lagunya, yang kedua FOMO aja mereka. Oh, FOMO karena pada ke cover gitu ya? Ya, jadi mereka melihat tetangganya dapat 10.000 stream, gue juga bisa deh segitu gitu, atau seterusnya. Tapi yang pertama sih kayak teman saya Felix, dia mengcover lagu yang nggak ngetop, tapi dia suka lagunya, judulnya Benar-Benar. Itu lagu nggak ngetop. Saya pada saat merilis lagu itu, saya tidak press release, tidak press conference, cuman ngomong saya rilis gitu. Felix tahu lewat temennya juga yang ngasih tahu, temennya itu suka sama lagunya, Felix mengcover. Akhirnya Felix mengcover lagu itu, baru dia tahu lagu Aku Milikmu Malam Ini. Jadi setelah lagu itu, setelah lagu Benar-Benar itu, baru dia tahu Pongki. Intinya gitu. Dia belum tahu Pongki. Ya mungkin tahu penyanyi vokalis Jikustik, tapi dia nggak tahu aku bikin lagu bikin apa. Jadi dia dengar Benar-Benar, dia cover sendiri, just because dia suka aja. Dia nggak melihat itu sebagai lagu hits. Nah, tapi kalau yang setelah saya bekerja sama dengan Cover Clearance atau Sosial Loka, saya rasa selain suka lagunya FOMO juga sih. FOMO dalam arti baik ya, dalam arti baik mereka. Oh ini lagi tren gitu. Ya masa saya bilang, oh karena lagunya enak, ya udah pasti enak. Ini ngomong-ngomong ada formula yang bisa di-share gak sih Mas untuk meramu lagu enak tuh apa sih yang Mas Pongki lakukan? Mungkin before-nya apa? Oh minum jamu dulu atau harus bertapa dulu nggak mau? Bisa gini. Ya apa sih formula lagu enak kalau bagi iya makanya nih bagi Mas Pongki ini formula lagu enak apa sih? Formula lagu enak adalah lagu yang kalau saya jadi belum tentu ini yang saya kerjakan, tetapi saya menganalisa sendiri. Menurut pengalaman saya dari tahun 93 pertama kali saya bikin lagu sampai sekarang, ciri-ciri yang sering muncul pada lagu yang populer atau melegenda atau hits adalah mereka memiliki kesederhanaan melodi. Ya, liriknya boleh ruwet, lirik tuh boleh ruwet nggak apa-apa, tapi melodi tuh harus mudah. Mudah itu yang mudah dinyanyikan oleh orang yang bahkan bukan penyanyi. Oke. Ya, jadi kesimplisitian itulah yang menjadi penyebab kenapa lagu-lagu yang saya suka yang legend-legend itu bagus.
Tentunya semua itu ada pengecualian. Misalnya Bohemian Rhapsody itu pengecualian, makanya dia nggak bisa dikategorikan dalam lagu hits biasa. Bohemian Rhapsody itu nggak bisa. Stairway to Heaven Led Zeppelin itu nggak bisa. Tapi pada umumnya ada kesederhanaan yang dimunculkan oleh si penciptanya. Kenapa sih sederhana ini muncul? Pertanyaannya kan itu. Gimana sih memunculkan kesederhanaan itu? Karena si penciptanya tidak sedang menjadi orang lain. Dia sedang cerita aja. Oh. Dia sedang jadi diri sendiri aja. Kayak orang stand up. Tek 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 punchline ger gitu kan. Dia coba cerita keresahan dia aja. Ternyata orang ngerti apa yang diresahkan itu ketika diceritakan dalam sebuah format stand up, dia orang bisa relate. Nah, sama lagu ketika saya menceritakan tentang bahwa gua fail untuk menjadi orang yang diharapkan oleh kekasih gua, itu orang bisa ngerti gua juga kayak gitu. Nah, itu kan secara tema aja sederhana sebenarnya. Belum masuk melodi, belum masuk. Kalau gue cerita tentang alien nggak banyak yang ngerti. Gue cerita tentang tanaman, apakah tanaman bisa berbicara? Nggak semua orang mengerti. Tapi kalau gue bicara tentang perasaan, tentang kejadian sehari-hari, orang banyak mengerti. Nah, kesederhanaan itu dari tema, judul, lirik, biasanya orang akan bisa relate. Nah, kemudian baru kita masuk ke melodinya. Melodi juga gini, kalau lo musisi jago, chord lo aja yang ruwet, tapi melodinya jangan. Registernya jangan jauh-jauh, lompatannya jangan aneh-aneh, tapi cari keindahannya. Cuman chord lo harus jago, lo harus kemas dengan chord yang mahal. Itu wajib kalau menurut gua. Kalau belum bisa, belajar untuk bisa ngasih chordnya jadi istimewa. Misalkan C-nya jangan C biasa, ada C sus atau apa, C9 itu ngasih color di situ. Itu yang membuat lagu itu menjadi agak berbeda. Itu yang bilang bukan saya, yang bilang John Mayer. Jadi saya mengutip dari John Mayer. Dia bilang kalau saya main C natural gitu, oke, it's a chord. Tapi ketika saya kasih C9, ini kayak mancing gak sih, kata dia. Kayak mancing gak sih? Dia langsung kepancing gitu. Itu John Mayer yang bilang. Saya mengutip dari beliau. Itu dari melodi. Nah, yang kemudian perlu dilatih adalah menggabungkan semua unsur itu. Unsur keinginan menyampaikan sesuatu menjadi lirik, melodi yang tercipta. Inilah yang kalau atlet itu harus dilatih. Nggak bisa tiba-tiba ada, nggak bisa. Pasti jelek. Pertama itu pasti jelek. Ada teman bilang, "Gua baru pertama kali bikin lagu, bagus apa enggak?" Enggak, pasti jelek. Gua gituin dulu kan. Tapi setelah lo latih seminggu 2 minggu kemudian pasti akan lebih bagus. Gitu. Jadi yang pertama pasti jelek. Gitu. Kalau dari Mas Mugi sendiri, lagu-lagu yang top 3 tadi itu bukan di awal karir? Itu enggak. Di awal aku kan bikin lagu dari tahun 93 sebenarnya. Itu tercipta Aku Milikmu tuh 2009. Seperti yang kau minta itu 2002. Kalau 1000 tahun lamanya? 2097. Wah, itu lumayan deket tuh sama awal ini. Iya, lumayan. 4 tahun dari pertama bikin. Tapi 4 tahun tetap ya? 4 tahun, dan lagu pertama gue tuh judulnya sampai malu. Judulnya Love is Blind. Kata-katanya begini, why is love can be so blind. Nah, grammarnya aja udah ngawur tuh. And through love it's so hard to find somebody, please tell me why, gitu. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris, secupu itu, tapi jelek, salah. Grammarnya salah. Sampai kakak gue dengerin, kamu ngapain bikin lagu? Mana lagunya? Itu grammarnya salah, katanya. Why can love be so blind, harusnya gitu, atau yang lain, atau ini why is love so blind. Dibilangin lagu pertama pas jelek. Terus bahasa Indonesianya ada judulnya Kecewa. Gimana lagu Kecewa tuh? Kecewa di dalam dada, mungkinkah terhapuskan kenangan kita saat bersama. Ada, udah hancur lah pokoknya. Terus, tapi masih accessible di Spotify gitu atau? Nggak akan ada. Saya ada di kaset, saya masih punya kaset. Oh, okay. Kalau masalah songwriting sama musik, aku cukup nerd. Jadi file-file lama aku masih simpan, aku ngulik, aku analisa, aku kerjain gitu sendiri gitu. Jadi ya makanya aku bisa sampai ngomong kayak gitu karena aku harus lewatin itu dulu semua, nggak ada yang instan. Cuman faktor terakhir yang kita nggak bisa lupakan, dan ini adalah yang menentukan sebenarnya, bahwa at the end of the day semua itu anugerah.
lu tuh dikasih, lu nggak bisa nyombongin apapun, lu tuh dikasih Bong. Karena nada itu sudah ada di udara, lirik itu sudah ada. Bedanya yang bukan songwriter sama songwriter atau yang lain deh, lu songwriter mungkin. Yang bukan songwriter sama yang songwriter kayak gue tuh lebay. Ketika kayak gini cahaya Coba dari langit, impromptu dikit, misalnya, cahaya lain lagi. ya itu gampang, itu sering dilakukan. Misalkan layar ini deh, Layar. gimana kita bikin tentang layar kan? Aku bisa mengatakan layar ini adalah paparan cerita yang ada di depan mata. Oh. Paparan cerita dia ini sebenarnya bercerita tentang layar. Ketika akhirnya aku mengerti apa yang ingin kau sampaikan, itu kan bisa jadi lagu secara lirik ya. Kemudian ada lampu misalkan ini karena kamu gelapku hilang. Itu ngomongin lampu. Udah gitu. kayak judul lagu itu. Iya, karenamu gelapmu hilang. Oke, bisa dipakai semua, aku kasih gratis. Artinya apa? Aku melatih itu untuk lebay aja. Oh iya, lebay ya. Benar. Lampu gitu loh. Kabel, misalkan tentang kabel. Sesuatu yang berhubungan. Ya, aku ingin mendekat denganmu. Misalkan ikat aku dengan frekuensimu. Oh, Kayak gitu-gitu loh. itu dia asma vibrasi itu. Itu dapat tuh, ikat aku dengan frekuensimu. Sumpah itu harus dilanjutin. Pakai semua kalau mau. Kredit aja nama Pongki. Jadi gue lebay dan gue melatih itu semua. Karena gue cukup nerd dan gue nggak ada kerjaan lain gitu di dunia ini, ya udah gue itu aja gitu. Iya. Itu menurut gue merinding sih barusan ketika mendengarkan bahwa itu semua anugerah ya, semua itu nggak ada dikasih. Dan yang membedakan adalah ketika misalnya kita mau melatih diri kita untuk menjadi songwriter, misalnya kita harus lebay ya, memang harus melihat sesuatu melatih lebay gitu. Dan melatih. Gue tetap percaya sama 10.000 jam itu. Oh iya. Gue tetap percaya sama itu. Hard work beats talent ya. Iya. Gue banyak ketemu orang berbakat yang setelah gue face to face dia nggak ngerjain apapun, tapi dia secanggih itu, tapi secara karya dia juga mandul, padahal dia enggak gitu. Cuman gara-gara gue males, nggak ada yang ngerekamin kayak gitu. Iya. Itu nggak bisa kalau gue ya, nggak bisa. Tapi anyway semua orang pada fase yang berbeda, tapi sadarilah bahwa semua itu sudah diberikan kepada kita. Gue mengapresiasinya mungkin lebih daripada yang lain. Gitu. Thank you banget Mas Pongki untuk sharingnya nih. Dari tadi kita udah hampir sejam ngobrol. Oh iya. Dan semoga sukses dengan, terutama mungkin saat ini direkam malam ini mau manggung dengan Dance Company. Yeah. Dan juga project 3 album ini yang nanti akan simultan. Thank you for sharing with Indo Music Grams. Semoga ya buat teman-teman semua, buat yang pengen tentunya mau catch up dengan proyeknya Mas Pongki, tadi udah disebut ya. Mas Pongki adalah manajer sekaligus produser sekaligus ya semuanya lah gitu, dan dengan apapun yang lagi mau dirilis ya simply ya kayaknya namanya Pongki Barata di Indonesia cuma Mas Pongki yang depan saya satu ini. Jadi kalau di search harusnya keluarnya sosial medianya Mas Pongki, Spotify, YouTube Music, semuanya. Go listen to his songs, and banyak lagu-lagu yang awesome, terutama yang tadi gue bilang ya, Untuk Dikenang itu sampai detik ini masih menjadi lagu paling favorit gue dari lu Mas. So thank you for coming and sharing. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you Sobat Musik. Thank you.